Halo semuanya, jadi kembali lagi di YouTube channel Om Yoji yang dimana kita coba untuk cari sesuatu yang viral, yang trending. Ini kita coba di YouTube aja. Mari kita search dulu di YouTube dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe. Oke, nanti gue tunjukin di mana YouTube channelnya. Oke, jadi teman-teman yang udah berkunjung, silakan jangan lupa subscribe di Om Yoji Team. Ini kita sebelumnya ada video cek kodam Sarah Filoid kemarin, sama kemarin ada viral Sapam Forum, silahkan ditonton ya. Oke, lanjut to the man. Jadi kita tadi sih gue udah search, dan yang lagi trending ini itu ada di Nadia Oomara, yang kalian udah pasti udah tahu siapa Nadia Oomara tersebut. Dia masuk trending ke 35, yaitu asisten dokter forensik KHW profesi part 254. Silahkan kalian tonton juga ya, karena saya sudah tonton tadi. Oke, sekarang kita coba mengecek apakah ini benar atau enggak, Bang. Dan ya, saya coba bismillah lah ya. Oh ya, disclaimer dulu, ini kalau misalnya ada yang percaya ya udah, kalau yang nggak percaya juga ya udah. Cuma kalau kalian yang Indigo percaya dengan hal-hal begitu, silakan kalian rasakan sendiri, karena sekarang saya recording pada pukul berapa nih? 23.21, jam 11 malam 21 pada malam Jumat. Nah, kita coba. Semoga bisa ya. Kita testing play videonya. Nanti ini gue cepatin ya, nanti biar lebih fokus ke ceritanya. Gue udah dengar, dan nanti per part yang penting-pentingnya itu gue coba jelasin. Gue stop jelasin gitu. Oke, thank you. Let's start. Oke, cerita dalam video ini dikirim secara sukarela oleh narasumber. Terima kasih. Yang ingin berbagi pengalaman dan pelajaran dan tidak menjamin kisah ini 100% nyata. Semua kembali kepada kepercayaan masing-masing. Sama juga saya coba untuk mengkonfirmasi apakah ini benar atau tidak, dan kita coba panggil entitasnya. Semoga datang. Sebenarnya ada datang sih. Kalau yang Indigo yang ngeliat, just ngomong aja di komen kalau misalnya ada ngeliat sesuatu di kamera saya. Oke, let's see. Cepatin. Episode asisten dokter forensik. Oke, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama kita yang bernama Doni dari Lampung. Halo Mas Doni. Doni. Jadi kisah Lampung. orang yang dialami sama Doni ini terjadi pada tahun 2021 kemarin, ketika dia bekerja sebagai asisten pribadi dari seorang dokter umum. Wah. Jadi pada suatu hari sepupunya Doni yang bernama Kak Sela menawarkan si Doni ini bekerja sebagai asisten dari dokter kenalannya yang bernama Dokter Fatih. Dokter Fatih. Nah, kata Kak Sela, Dokter Fatih ini adalah dokter umum yang baru saja akan memulai pendidikan spesialis bedah di salah satu kampus di Palembang, Wak. Nah, kata Doni, asisten pribadi di sini tuh artinya dia tuh direkrut langsung sama si Dokter Fatih ini untuk mengurusi urusan administratif. Jadi bukan asisten resmi yang diberikan sama pihak kampus untuk membantu Dokter Fatih itu loh, untuk membantu menangani pasien itu loh, Wak, bukan. Tapi untuk membantu dokternya dalam hal administrasi dan juga aktivitas pribadi si dokter ya. Paham ya di sini ya. Pas lagi istirahat ini Doni dapat telepon dari Dokter Fatih. Dia bilang, Don, kamu bisa nggak ini ke rumah sakit sekarang? Aku lagi ada tugas ngotopsi mayat baru ini. Aku butuh bantuan kamu buat ngurusin surat izin ya, kata si dokter. Oh iya dok, siap dok. Saya OTW sekarang ke rumah sakit, kata si Doni kan. Doni pun langsung mematikan teleponnya dan bergegas setelah itu pergi ke rumah sakit malam itu juga. Nah, ketika berjalan menuju ke ruangannya ini, Wak, Doni nengok ada sekitar 8-10 orang gitulah Nadia yang lagi berkerumun di depan kamar mayat. Muram semuanya, Nadia nggak bersuara tapi. Nah, nengok itu bingung si Doni, ini siapa orang-orang ini, kok ngapain mereka ada di sini gitu kan. Nah, habis itu nggak lama kemudian dia mikir lagi, oh mungkin mereka ini keluarga korban yang mau diotopsi sama dokter nih. Mereka kayak gini pasti gara-gara lagi berduka nih, kata si Doni kayak gitu kan. Nah, karena nggak ada sesuatu yang mencurigakan di situ, Wak, Doni pergi lagi lah itu ke ruang kerjanya untuk bikin surat izin itu kan. Dah dibikin tak, udah selesai. Doni mau ngasih surat itu ke Dokter Fatih. Waktu itu Dokter Fatih lagi ada di sebelah di ruang observasi, Wak. Nah, pas baru mau keluar dari ruangannya, kerumunan orang tadi itu makin banyak lagi, Wak, dibanding sebelumnya. Dan nggak cuma itu aja,
aja. Mereka yang tadinya diam ini semua kan, pas Doni keluar tiba-tiba langsung menangis histeris kali itu, seolah-olah dirundung duka yang mendalam kali itu loh. Nengok kejadian itu Doni nggak takut, yang ada dia malah kasihan. Kasihan yang mereka ya, kayaknya mereka terpukul kali lah setelah tahu keluarganya meninggal. Iya dong, orang depan kamar mayat rame-rame pula kayak gitu kan. Nah, bersamaan dengan itu Doni tetap tuh berjalan melewati kerumunan orang itu untuk menemui Dokter Fatih. Nah, pas baru sampai di tengah jalan, Doni kaget setengah mati karena semua orang-orang yang di sana tiba-tiba noleh ke arah dia serentak semuanya. Set, melotot, macam marah gitu loh sama aku. Kenapa mereka ngomong kayak gini? Salah apa aku? Apa nih? Belum sempat pertanyaan itu terjawab, beberapa orang yang tadi melotot marah kayak gitu, tiba-tiba senyum, tapi ada juga beberapa yang masih melotot gitu, tapi sebagiannya lebih banyak itu senyum kaku. Dan semuanya tuh nengok si Doni, semuanya. Nah, karena gak nyaman dipandang kayak gitu, Doni buru-buru lah itu kan langsung masuk dia ke ruang observasi. Ditemuinya lah itu Dokter Fatih. Dan tepat setelah membuka pintu ruangan itu, Doni melihat Dokter Fatih ini sedang mengeluarkan mayat anak laki-laki yang Oke, stop sampai situ dulu. Kita coba jelasin ya. Gue ceritain ulang terus gue konfirmasi nih ya. Oke, let's start it. Oke, ada sesuatu yang janggal yang saya sudah tahu. Itu siapa? Oke, jadi pas saat itu di ruangan tersebut itu ada kayak kerumunan, tapi belum kerumunan ya, kata dia masih dikit tuh, masih dikit. Nah, itu kan ada yang kurang detail tuh kan. Nah, ini gue coba ngelengkapin versi, nggak tahu nih asli atau enggak nih. Ya mungkin Mas Doni tiba-tiba ada ngechat saya atau misalnya Mbak Nadia Maras, tidak tahu, tapi mari kita coba. Oh ya, ntar palingan tiba-tiba kalau gue ya tipenya kayak gini, gue nggak tahu lah gue disebutnya indigo atau gimana. Sekali lagi gue nggak bisa melihat, gue cuma sensitif bisa ngerasain. Dan biasanya kalau misalnya ada sesuatu cerita atau gimana, benda-benda yang astral atau mungkin yang gak kasat mata, terkadang ada yang ceritain ke gue gitu. Dan gue bisa jadi medium, cuma gue nggak sampai kerasukan terus masuk gitu, nggak. Gue cuma kayak ngeperagain body language mereka ya, kurang lebih kayak gitu. Dan ini karena gue nggak ada teman, jadi palingan gue tinggal kayak ngedengar, kayak lu tau nggak ketika kalian di WC terus tiba-tiba ada ide ting ting, nah kayak gitu. Gue biasanya kayak gitu, tiba-tiba dapat ini kayak gini loh ceritanya, nah kayak gitu, kayak dibisikin terus gue coba ceritain. Sorry, itu sebenarnya lebih enak itu 2 orang, cuma karena gue lagi recordnya sendiri jadi ya gue coba ngejelasin, semoga kalian paham lah ya. Ya itu keluarganya pura-pura jadi keluarganya lah gitu. Cuma sayangnya di cerita itu dia nggak ceritain apakah itu keluarganya atau nggak, mirip atau nggak. Cuma harusnya itu keluarganya, pura-pura jadi keluarganya gitu loh. Sorry ya, ini gue agak langkah-langkah berceritanya, nggak lompat-lompat. Gue coba komunikasi lah, coba mendengarkan apa kata mereka. Oke, terus tiba-tiba dia masuk ke ruangan. Oke. Terus keluar lagi, ketemu lagi dan lebih ramai. Dan gue pada saat pertama kali nonton itu udah tahu itu berapa orang. Karena gue ada nanya itu kisaran 30 orang lah ya. Tiba-tiba ramai itu jadi 30 orang. Terus mereka nangis. Terus tiba-tiba matanya melotot ke Doni gitu. Gue coba impersonate ekspresi mereka lah. Kayak nah terus tiba-tiba ada yang nyengir gitu, senyum gitu. Udah gua coba impersonate wajah mereka itu, kayak kan nggak semua ya, yang lain kan melotot, cuma ada yang kayak nyengir gitu. Jadi kayak dari gini langsung, nah kayak gitu, kurang lebih kayak gitu ekspresinya. Gue coba tiruin. Ini kayak mereka ini cerita ke gue gitu, gue coba ngejelasin gitu, kayak kayak nyatuin puzzle-puzzlenya gitu lah. Yang pastinya ketika gue udah nonton pertama kali itu tentu saja bukan manusia. Tidak mungkin itu manusia seperti itu kelakuannya, tidak mungkin. Pasti ngomong. Kunci yang satu, pandangan kosong mereka tuh. Yang kedua, nggak ngomong, cuma kayak ada ekspresi aja, kayak ya udah nangis gitu, terus tiba-tiba senyum, tiba-tiba nyengir, terus
ya itu bukan manusia. Menurut saya itu bukan manusia ya, setahu saya. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Jadi pertama kali itu 5 orang, kayak keluarga, kayak ya papa mama terus ada sepupunya gitu, terus tiba-tiba rame gitu 30 orang gitu. Oh cuma campur nih yang 30 orang nih. 30 orang ini kayak, oh korban bro, itu korban selain anak ya, anak otopsi lah. Nanti saya akan ceritakan lagi. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Itu gambaran yang bisa saya tangkap lah ya. Dan ya kalau misalnya kalian bisa ngelihat atau yang indigo, coba lihat sekeliling saya. Kayaknya lagi rame deh. Nah, coba cek aja bener atau enggaknya ya. Saya tidak bisa melihat by the way, cuma saya bisa ngerasain. Oke, jadi panas, anjir. Agak panas ya, rame sebenarnya ini. Oh, cuma diizinin kisaran berapa nih? 5 orang ya disuruh masuk untuk buat cerita gitu, yang tahu itunya. Oke, lanjut, mari kita tonton lagi dan kita lihat ke intinya. Itu Doni melihat Dokter Fatih ini sedang mengeluarkan mayat anak laki-laki yang mohon maaf baunya busuk kali dia, terus kulitnya itu macam bengkak, udah menghitam. Itu baru dikeluarin tuh dari kantong jenazah. Dokter Fatih yang udah nengok Doni langsung bilang, kasihan kali anak ini Don, dia tenggelam di sungai kurang lebih udah 4 hari, mayatnya baru ketemu hari ini, kata dokter. Astagfirullahaladzim, kasihan ya dok ya, pantas kayak gitu kondisinya, kulitnya bengkak, hitam, terus mohon maaf, hitam itu ada macam hijau-hijau itu loh, macam udah lumutan, kata dia. Jadi ada anak kecil meninggalnya itu tenggelam, badannya biru gitu, bengkak. Oke, nah dari tadi gue tadi nge-record, ada yang ingin cerita dan ingin masuk. Agak berat auranya dan agak sedih sih. Coba kita diskusi lah ya, mungkin dia bisa. Paling dia bakalan cerita gitu kayak storytelling gitu dia ya. Gue coba bisa nggak ya masuk ke ini, masalah nggak ada temen nih. Tanya jawabnya gimana nih anjir, gue bingung. Oke, mari kita coba. Halo semua, aku mati tenggelam, badan aku bengkak semua, aku ditarik, 2 kaki aku itu ditarik, aku udah minta tolong, teman aku dengar, tapi tiba-tiba aku kelelep, aku langsung masuk ke dalam air dan hitungan, aku lupa hitungannya berapa menit, tapi aku langsung ingat mama, papa, aku ingat kisaran 10 menit aku udah gak bisa lagi, aku gak bisa lagi napas aku pada saat itu. Padahal aku bisa berenang, tapi aku gak bisa naik ke atas, aku bingung, aku pasrah, sakit, setelah aku tenggelam aku sakit, benar-benar sakit. Wah. Oke, ya kurang lebih kayak gitulah. Oh, shit. Oke, agak sedih saya. Saya hampir nangis. Oh, mantap. Oke, jadi ya seperti itulah ya cerita dia tenggelam. Saya itu sebenarnya udah tonton habis video, cuma saya coba ngelengkapin apa puzzle-puzzle yang nyatu gitu. Dan ya seperti itulah. Agak sedih sih ya. Yang pastinya satu teman-teman, just for information, kebanyakan kalau misalnya orang meninggal muda, apapun itu kejadiannya, ya memang itu takdir Tuhan. Kalau misalnya umur itu udah dicatat dari takdir. Tapi kebanyakan kalau misalnya orang meninggal, apalagi itu masih muda, pasti meninggalnya aneh. Kayak
nggak masuk akal gitu. Dan kebanyakan hal-hal kayak gitu teman-teman ya seperti tradisi Indonesia lah yang masih kental dengan budaya kayak dukun, santet dan lain-lain, dan kita istilahnya nggak mau tutup mata juga hal itu, apalagi kita nggak bisa logikain, dokter nggak bisa logikain, biasa itu terjadi. Dan ya kasihan sih sebenarnya untuk keluarganya atau gimana, cuma ya oke. Jadi tadi itu nanti dia bakalan cerita lagi ya, yang penting dia udah ngungkapin karena gua agak berat gitu. Sekarang kalau indigo yang bisa ngelihat, gue nggak tahu, gue nggak bisa ngelihat. Ya tingginya segini gua lah sekarang. Oh dia ada, nah dia ada kamera tuh, kata dia ada kamera. Nah kalau misalnya ada yang ngelihat, tolong konfirmasi, komen di bawah. Saya nggak tahu, saya nggak bisa ngelihat, saya bisa ngerasain cuma ini. Oh gak dingin ya, biasa panas. Oh dia sedih soalnya. Oke kita lanjut, kita coba tonton lagi ya yang poin pentingnya. Pas dia ngelewatin ruang alat, Wak, di situ Doni nengok pintu ruang alat itu terbuka lebar. Nah, karena penasaran Doni refleks ngintip lah dia ke dalam, dan di situ Wak dia melihat ada sosok makhluk tinggi, dia kurus, botak, seluruh tubuhnya hitam legam, lagi bejongkok dia di atas kasur pasien yang ada di situ. Oke, jadi ini entitas yang lain nih. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya, ini cuma penunggu aja nih. Ini cuma penunggu aja nih di apa di rumah sakit. Oh, ini oke, ilustrasinya agak bener. Oke. Apakah dia betaring? No, tidak. Jadi dia aslinya nggak betaring dia. Oh datang dia. Ini sek. Kamu mau on cam sini. Nah di sini. Ini. Oke. Dia coba jelasin ilustrasinya apakah betul atau tidak. Tidak. Jadi bentuknya itu kayak. Ya kalau misalnya di deskripsiin itu laki-laki. Matanya nggak merah katanya. Mata dia itu hijau, terus apakah ada taring? Tidak, tapi lidahnya panjang ya, betul, botak. Jarinya betul, ilustrasinya itu betul. Apakah dia telanjang? No, dia marah. Saya tidak telanjang katanya. Saya tidak telanjang. Itu kayak baju skinny gitu. Terus apa lagi itu? Oh dia cuma ngisap doang aura di rumah sakit. Tiba-tiba ada orang masuk katanya. Terus dia juga kaget katanya. Gue kaget anjir, tiba-tiba ada masuk gitu. Gue lagi mau rebahan gitu, itu kayak posisi gue itu mau gini gitu, mau tenggur gini, terus mau baring gitu. Ya tiba-tiba dia masuk, ya udah gue nolak gini katanya. Gue juga terkejut, apaan nih gitu. Dan dia sadar, biasanya kan nggak ada yang sadar gue di situ katanya, kayak dia ya kurang lebih kayak gitu. Dan sosok ini nggak terlalu penting sih, cuma tiba-tiba sensitivitas yang si Doni itu tinggi aja, dia bisa ngeliat kayak gitu, nggak terlalu penting, cuma memang penunggu di sana lah, ngeliatin orang katanya. Penasaran aja gitu, gue penasaran aja gitu kata dia. Gue penasaran aja kalau misalnya pasien gue pelototin gini, ngapain kamu bangun kayak gitu biasanya kata. Niatnya enggak sih, gue penasaran aja, nggak terlalu jelek juga kok. Jadi ya ilustrasi yang nggak terlalu benar lah ya. Oke kita lanjut. Keluarganya jenazah yang baru datang, kata si dokter. Keluarga jenazah anak kecil tadi baru datang, dok. Terus yang tadi aku tengok siapa? Ya dipikirkan kerumunan orang yang beramai-ramai menangis yang sambil melototin dia itu kan pasti keluarganya korban kan, Wak. Ini ternyata keluarganya baru datang. Iya, mereka baru datang. Emang kenapa? Kamu nengok apa? Dok, tadi mereka udah datang, dok. Saya lihat. Enggak, di luar nggak ada siapa-siapa. Dari tadi juga saya di sini nggak ada ngeliatin keluarga korban datang, kata dokter kan. Ada, dok. Ada banyak kali orang kumpul di depan ruang observasi itu, mereka nangis semuanya. Oke, aku pikir itu keluarga korban, kata si Doni. Enggak. Nah, seolah udah paham dengan apa yang terjadi di situ, Wak. Dokter Fatih ini bilang, udah Don, istighfar aja, bisa jadi yang kamu tengok tadi itu memang bukan manusia. Tapi Wak, pas baru aja dia melangkahkan mau meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba Doni denger ada macam suara benda keras gitu loh. Nah dia dibanting, dar.
di arah kamar mayat. Dan rupanya nggak cuma Doni aja yang denger, Wak. Dokter Fatih sama beberapa dokter sama perawat di sana dengar juga. Apa tuh, kata mereka kan. Nah, karena penasaran, semuanya Doni, Dokter Fatih sama beberapa petugas lainnya pergilah itu bergegas ke kamar mayat. Ada apa yang jatuh ya kan? Nah, sesampainya di sana, Wak, mereka lihat 8 pintu freezer yang biasa dipakai untuk menyimpan jenazah semuanya terbuka lebar. Melihat hal yang tidak biasa itu, mereka langsung shock lah. Astagfirullah, kok bisa pintunya kebuka kayak gitu? Siapa yang ngebuka nih? Perasaan di sini nggak ada orang lah, katanya. Di situ Dokter Fatih bilang lagi, udah guys, positive thinking aja. Mungkin itu kena angin. Dan yuk tolong bantu ditutup aja dulu semua, kata Dokter Fatih kayak gitu. Nah, sebenarnya di situ Doni sama dokter-dokter yang lain tuh nggak percaya, Wak, kalau misalnya pintu tuh ketiup angin. Nggak mungkin. Kenapa? Karena pintu freezer itu kan mungkin kalian juga udah tahu itu kan terbuat dari besi, berat kali ya kan. Nggak mungkin sekelebat angin itu bisa ngebuka secara bersamaan. Apalagi ini itu juga di lock, dan ini juga kebuka sampai 8 pintu, bukan cuma 1-2 pintu aja. Tapi karena nggak mau berasumsi yang enggak, Doni dan juga dokter-dokter yang lain ini pun ya udah adalah tutup aja, Wak, tutup. Dan ditutuplah itu pintu-pintu freezer itu seolah tidak terjadi apa-apa lah gitu. Oke, kita coba jelasin tentang kebuka pintu. Oke, mari kita coba. Oke, nah jadi yang terjadi itu kalau yang pastinya yaitu jokes buat nenangin sih, cuma nenanginnya nggak bisa dilogikain gitu. Jadi ya udah itu diganggu, udah simple. Ya betul, nggak masuk akal itu udah. Pertanyaannya, siapakah yang melakukan itu? Oh, nyaut dia, saya, kata dengan nada anak kecilnya. Si anak itu bukan si anak, itu kayak entitas itu yang menyerupai si anak kecil itu yang meninggal ya. Energinya sangat kuat. Teman-teman, ini gue agak jelasin dikit. Kalau misalnya entitas itu ya, sebenarnya energinya dia itu kecil gitu. Jadi kayak misalnya barang kayak gini nih. Nah, kalau cuma digeserin kayak gini, set itu udah full energi. Terus kenapa bisa, Bang? Itu bisa gesernya itu sampai buka kunci, Bang. Nah, pertama, mereka itu terkadang modern. Beneran orang benda kayak gitu terkadang udah bisa modern gitu. Pakai telepon juga bisa, biasa itu mah di ketapang lah, itu hal biasa. Apa kamu kenapa ini pakai telepon bisa telepon aja gitu. Mereka udah ya teknologi digitalnya mereka paham atas perkembangan zaman gitu. Sama yang pastinya energinya kuat. Kenapa bisa sampai kuat kayak gitu? Karena taruhannya udah ngambil nyawa seseorang. Itu energinya pasti bisa kayak menampilkan fisik. Nah, kalau udah yang bisa nampilin fisik dalam tanda kutip, ini ada minusnya nih. Kalau misalnya ada sesuatu yang harusnya nggak nampak, tiba-tiba nampak secara fisik sampai ada kebentuk kayak bayangan, itu ada minusnya. Minusnya apa? Kita mukul dia bisa tuh, dia tiba-tiba bisa masuk untuk ke dunia kita. Cuma energinya itu minta ampun. Nanti itu umurnya udah berapa tahun, atau mungkin ada sesembahan atau apalah yang dikasih orang-orang ya bersugihan atau gimana kayak gitu. Jadi ya tidak heran sih kalau bisa kayak gitu. Makanya pastinya energinya itu sangat kuat karena sudah mengambil nyawa orang. Tambah lagi dia menyerap energi negatif, ketakutan kalian. Makanya makin kuat. Apalagi tempat rumah sakit. Mantap, makin kuat dong. Iya kan? Tapi sayangnya, Wak, keinginan itu tidak terwujud sama sekali karena sepulang dia dari rumah sakit nih, Doni kembali lagi mengalami gangguan mistis yang kali ini jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Ini yang bikin si Doni makin trauma kali, Wak. Oke, kita bisa julukin si Doni Bad Luck Doni. Nah jadi nih, Wak, ya, sepulang dari rumah sakit, Doni ini langsung rebahan lagi tuh di kasur sambil memutar musik sampai tidak terasa dia pun ketiduran. Nah terus sekitar memasuki jam 12:30 malam, tiba-tiba Doni kebangun setelah dia dengar HP-nya bunyi. Rupanya telepon tuh dari si Dokter Fatih. Nah ketika telepon itu diangkat, Dokter Fatih bilang, "Don, malam ini saya nggak pulang ya. Jenazah anak kecil tadi belum selesai diotopsi. Kamu jaga rumah ya, jangan lupa kunci pintu," kata dokter gitu. "Oh iya dok, nggak apa-apa dok, siap," kata gitu. Dah, Doni langsung ditutup teleponnya. Dia bergegaslah keluar rumah buat ngunci pagar, Wak, karena kan si dokter nggak pulang nih. Jalan keluar, awalnya normal itu. Tapi ketika Doni Oh ya, by the way itu ditempelin ya teman-teman. Itu tempelin nyebutnya. langkah menuju ke pagar, Wak, dia dengar ada suara seseorang sedang bersiul. Nah itulah kan,
Doni nengok ke kanan ke kiri, nggak ada seorang pun di sana. Ya apa nih, siapa yang besiul tadi? Nah, khawatir terjadi sesuatu, Doni pun langsung kunci pagar dengan terburu-buru. Tapi nih, sebelum aktivitas kunci pagar itu selesai, Doni kembali lagi dengar suara siulan lagi. Tapi kali ini makin keras, Wak. Tepat ada di belakang telingaku, Nadia. Oh, itu kode lah. Ketika itu, refleks Doni langsung balik badan lah kan. Dan betapa... Salah. Nggak kayak gitu. Gini. Kayak gitu, itu betul. Betul, kata dia betul. Kayak gitu. Aku visual kayak gitu, bang. Nggak kayak gitu. Oh, oke. Kagetnya dia waktu dia balik badan, di hadapannya ada sosok anak laki-laki, wajahnya pucat, kulitnya bengkak, lagi menatap ke arah si Doni. Katanya detik itu juga aku bisa langsung tahu, Nadia, kalau anak laki-laki di depan aku ini itu adalah jenazah atau korban yang tadi aku tengok di rumah sakit tuh. Ada di depan Doni, Wak. Oke, kita coba lihat ilustrasi. Wow, ini belum parah. Parah nih. Tingginya itu kisaran berapa? Tinggi lu berapa? Kalau gue diri kan 142, 143 tingginya gitu. Matanya putih, ini putih nih, tenggong. Nah, hitam semua. Kenapa? Karena udah hitam itu kayak ada dendam gitu. I have to revenge like that. Kayak gitu. Terus lebamnya tidak. Telanjang, tidak, dia pakai pakaian. Kayak dia datang kayak sosok yang pas dia ditemuin gitu, jadi pakai baju dia. Lebam ya biru sebenarnya, biru ada hijau yang lumut gitu ya itu ada. Cuma kalau yang datang ini bukan, ini beda entitasnya, ini beda ini. Bukan anak laki-laki itu, bukan anak laki-laki yang tadi yang masuk ke saya dikit itu baik orangnya. Nah, ini ada, ini babi nih, ya, ini anjing nih. Ini biang keroknya, ini biang keroknya, ini dia menyerupai gitu. Jadi suaranya juga bakalan beda. Intinya ini yang ngebunuh anak kecil itu. Let's stop again. Dia malah berjalan makin dekat lagi ke aku sambil senyum. Sorry, Guntur, gue kejut juga anjir. Kampret. Berhenti di situ, si sosok ini tiba-tiba menempelkan telunjuknya ke bibir, terus digoyang-goyangkan di kepalanya. Terus dia bersuara, Nadia, tapi pakai suara cewek. Kok kamu pergi sih? Kan aku maunya ditemenin kamu. Katanya waktu dia ketawa tuh Nadia sakit kali telinga aku nih, betul-betul nyaring. Setelah itu aku udah gak sadar lagi, pingsan aku. Oke. Oh, ini jahat ini. Jadi kondisinya itu kan tiba-tiba datang. Kurang. Ini improvisasinya yang kurang. Saya coba acting sebagai sosok yang menyerupai anak kecil itu dan dia cewek. Kamu pergi ya, gak boleh pergi. Oke, nah kurang lebih kayak gitu. Katanya kayak gitu, kayak gitu bro, bang. Salah bang, kayak gini bang cara gue nakutinnya. Anjing seram nampaknya kalau gue nonton lagi. Oke. Kap. Oke, jadi apa mau dia nih? Dia mau, oke, kita fullin dulu. Oke, nah, jadi si sosok itu ingin cerita, katanya, aku ingin cerita, kata dia. Apa sih maksud tujuan saya? Kita coba masukin lagi karena biar lebih full lah. Jadi mungkin ada anak IndiHome yang bisa melihat, saya tidak bisa melihat, saya tidak tahu. Nah, yang bisa ngeliat lah ya. Saya malas lihat, takutnya tiba-tiba saya boker gitu kan. Ada muncul kaki, ada tiba-tiba kepala. Saya tidak mau, makanya saya tidak mau. Padahal bisa. Oke.
Doni. Doni. Masih ingat saya dengan saya suka sama Doni. Dia tampak. Aku sebenarnya ingin temenin dia selama itu ya, tapi nggak bisa. Sayang sekali. Tapi nggak apa-apa. Yang penting aku udah makannya. Ya, aku yang membunuhnya. Aku sosok yang menyerupai anak kecil itu. Terus kenapa? Hah? Pasti kalian nanya siapa yang minta aku kan? Karena pasti kejut, apalagi orang-orangnya itu yang tahu. Keluarga kamu sendiri. Aku sih cuma ngikut aja, yang penting aku bisa dapat energi. Cut, oke. Ini dia aja, anjir. Tengkuk saya ngenyut, anjir. Mantap. Ini gue malas kalau kayak gini. Biasanya nyerang keluarga sendiri kayak gitu. Cuma saya nggak tahu nih benar enggaknya ya. Kalau misalnya benar ya udah, aku nggak, saya juga nggak tahu, dia cerita masuk. Kalian percaya nggak ya udahlah. Yang pasti itu niatnya jahat banget, dan ya kayaknya gue nantilah selesain dulu lah ya kontennya. Dia masih mau ngomong lagi katanya. Pasti ini jahat, jadi agak berat sih, kekuatannya lumayan. Cuma Neobi. Masih Neobi. Santuy. Meskipun udah berapa? 10. Dia udah makan 10 nyawa. Mantap. Ntar kalian dapat karma, apalagi dukunnya. Apalagi minta. Nah, di situ Dr. Fatih pun akhirnya cerita tentang kronologi tenggelamnya anak ini, Wak, yang bisa dibilang cukup janggal lah gitu. Jadi menurut keterangan pihak keluarga, Wak, sebelum ditemukan meninggal dunia, anak laki-laki yang ternyata bernama Andi ini sedang mandi di sungai sama kawan-kawannya. Nah, kadang langit udah mulai gelap, teman-teman Andi ini ngajak pulang. Ayolah Andi, pulang yuk gitu. Nah, terus si Andi ngomong, udah kalian pulang duluan aja, aku masih mau di sini, kata Andi kan. Oh ya udah kalau gitu kami duluan ya, kata kawan-kawannya. Nah, baliklah ini kawan-kawannya kan. Nah, pas temannya mau balik ini, Wak, Andi yang masih berenang di sungai itu tiba-tiba teriak minta tolong. Teriak ngomong gini, tolong, ada yang narik kaki aku, katanya. Ada yang narik kaki aku. Dua kaki yang ditariknya, itu 2 kaki sesuai dijelasin tadi. Waktu dengar teriakan itu langsung balik badan lagi lah kan, kawan-kawan langsung masuk juga nih ke sungai buat nyelamatin si Andi. Tapi sebelum mereka berhasil menolong, Wak, Andi itu udah terlanjur kebawa gitu loh, kebawa sama derasnya arus dan menghilang dari pandangan mereka. Tapi anehnya, Wak, sebelum Andi itu menghilang, waktu masih terseret kayak gitu, kawan-kawannya semuanya rame tuh nengok ada macam gumpalan rambut warna putih, Wak, yang ngambang tepat di titik Andi ini ke bawah arus. Jadi macam ngikutin Andi gitu. Tapi keberadaan rambut putih itu pun langsung membuat teman-temannya ini panik, karena rambut itu diduga merupakan rambutnya hantu Banyu atau urban legend yang sangat terkenal di sekitar sungai itu. Ini aku jelasin aja lah selintas ya. Jadi, Wak, menurut kepercayaan masyarakat sekitar, masyarakat tempat si Andi itu tinggal, hantu Banyu ini merupakan sosok wanita berambut putih dan berwajah seram yang dipercaya menghuni sungai yang sangat terkenal di Palembang itu. Dan konon katanya dia ini sering mencari mangsa pada saat petang tiba. Dengan cara itulah ditariknya lah kaki-kaki korban sampai mereka ini tenggelam. Nah, dengan adanya sosok hantu Banyu tadi, Wak, teman-teman Andi ini pun langsung minta bantuan lah ke warga semua ya kan. Berita itu pun dengan cepat langsung menyebar di seluruh penjuru kampung dan pencarian besar-besaran pun segera langsung dilakukan. Tapi seperti yang sudah dibilang sama Dr. Fatih, Wak, Andi ini kan ya baru ditemukan 4 hari kemudian kan, dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Entah apakah sosok hantu Banyu tadi itu yang betul
betul-betul menyebabkan penyebab dari tewasnya Andi, tapi Doni sendiri sedikit percaya dengan asumsi itu, Wak. Kalau dipikir-pikir, anak laki-laki yang menghantuinya tadi itu, tadi pagi, tadi malam itu kan sempat berucap, tapi suaranya wanita kan, suara cewek kan. Aku masih mikir ada hubungannya nggak, ini kan sosoknya kan anak laki-laki, tapi suaranya suara perempuan. Apa jangan-jangan si perempuan itulah hantu Banyu yang udah nyeret si Andi tadi? Tapi wallahu alam, Nadia itu cuma pikiran aku aja, kata si Doni. Cuman yang jelas ya itu lawak teror yang dialami sama Doni setelah dia melihat si sosok jenazah tadi tuh loh. Nah, singkat cerita, sejak kejadian itu Wak, Doni selalu menyempatkan diri untuk mendoakan jenazah yang dia lihat bersama Dokter Fatih. Ternyata hal itu juga berdampak baik karena kehidupan Doni pun berangsur-angsur normal kembali, Wak, dimana dia sudah tidak pernah lagi mengalami kejadian mistis sampai kontrak kerjanya dengan Dokter Fatih sebagai asisten dokter ini berakhir. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami Doni. Oke, sekarang kita coba diskusi lebih lengkap karena ini udah closing, udah ending juga. Mari kita coba. Oke, guys, lore and whatever is it. Nah, ya, betul sekali. Siapa namanya? Banyu. Iya betul, dia suka dipanggil itu karena udah dinamain. Ini nggak tahu benar enggaknya, cuma kalau misalnya ada keluarga yang nonton atau bisa kenalan ya, coba aja komen. Saya nggak tahu ya benar enggaknya nih, mereka cuma cerita ke saya. Masuk aja lah, susah nih. Nanti saya pertanyaan dalam hati aja, nanti dia cerita. Halo semua penonton. Pertama kali aku dimasukin di sini. Padahal dari cerita itu aja udah mau energi aku kuat, apalagi masuk ke sini. Ya, saya yang bunuh dia, saya narik dia. Maksud saya sangat banyak, apalagi orang yang kerja sama dengan saya itu. Mereka mau perjanjian dengan saya. Janjinya saya janjiin mereka akan sengsara semua hidup keluarga yang saya ambil itu. Pasti akan teringat sampai sekarang, tapi pasti ada konsekuensinya. Kalian yang memakan saya akan mengalami yang serupa, meskipun gak tenang, karena pasti ada bayangan. Mungkin kalian tiba-tiba sial, mungkin tiba-tiba kalian harta kalian habis. Mereka tidak tahu, dan mereka yang minta aku itu, mereka nggak apa-apa, yang penting mereka keluarga itu sengsara. Padahal semua keluarga. Energi aku sangat kuat. Dan terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah angkat cerita. Energi saya semakin bertambah. Agak narsis ya. Oke. Agak narsis ya. Agak sosokan gitu ya. Nah, Banyu. Nggak tahu lah ini bakalan bisa atau enggak. Bismillah lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga tenang lah ya yang almarhum Andi. Dan untuk yang itu saya suka berpetik jari. Kalau saya berpetik jari terkadang ada sesuatu yang terjadi atau mungkin tiba-tiba pergi gitu kan. Oke, untuk hantu Banyu, jangan sombong. Di atas langit masih ada langit. Kamu nggak tahu saya siapa. Cuma kamu juga kena. Oke, nah jadi teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini ya tolonglah janganlah ngelakuin kayak gitu. Tak serono lah jadi hidup nih. Iya memang sih kau benci dengan orang, mungkin orangnya ada minusnya atau gimana. Tapi kalau sampai ngilangkan nyawa, kalau misalnya kamu di posisi orang itu gimana?
kebanyakan orang-orang pendek pikiran yang mereka kira dengan hal kayak gitu bisa puasin diri mereka, padahal nggak sama sekali. Kasihan anaknya masih kecil, umurnya kisaran 5-6 tahun gitu, kasihan sih. Apalagi keluarganya cuma berangsur, yang pastinya satu untuk keluarga Andi, atau siapapun itu namanya, mungkin itu disamparin atau gimana, tetap tabah. Dan yang saya mau, semuanya pasti ada balik ke karma. Nah, saya lebih sukanya punya karma. Kalian ngelakuin sesuatu pasti ada karma yang menanti. Apalagi ya kalian bisa senang sekarang, orang-orang jahat di luar sana, tapi selanjutnya bisa jadi kalian yang menjadi target selanjutnya. Dan ingat buat teman-teman, semua itu atas izin Allah, atas izin Tuhan. Meskipun itu hal baik, hal buruk, kalau misalnya itu ke orang yang nggak salah apa-apa, itu jadi cobaan dan bisa memperkuatkan imannya atau mungkin bisa jadi berubah. Tapi kalau untuk orang-orang yang itu, yang istilahnya dapat fata morgana, yang istilahnya dia senang, bahagia meskipun sesat, kalau pasti dapat karmanya. Nggak mungkin nggak. Hukum dunia, hukum alam pasti akan berlaku di dunia. Oke, janganlah kayak gitu. Sans aja lah. Main dukun-dukun itu buat apa? Main nyawa lagi, kamu tak tahu konsekuensinya. Oh ya, yang pastinya satu, kalau ada perjanjian kayak gitu, kita kan ada jin korin gitu, ada jin korin. Kayak kembaran kita lah. Nah, kembaran kamu yang mak gitu, itu bakalan selamanya di dunia jadi budaknya gitu. Jadi ya selamat ketika ninggal, kamu jadi budak mereka. Janganlah kayak gitu ya, dukun-dukun. Sayangnya di sini nggak kayak di anime. Kalau di anime mantap, ada polisi sihir. Sayangnya belum bisa menerapkan regulasi. Anda aja ada ya kayak gitu. Cuma ya, thanks for watching everyone. Terima kasih udah nonton. Sorry kalau misalnya ada salah kata atau gimana, itu saya juga terkadang bisa kontrol, terkadang bisa enggak, dan saya mohon maaf untuk mungkin ada yang enggak terima dari cara saya acting atau mungkin bercerita. Mungkin ada yang kayak sensitif, nanti coba hubungin aja gitu. Tapi kalau misalnya ada perlu bantuan, apalagi untuk keluarga korban, mungkin untuk cerita aja, sharing, mungkin saya bisa bantu. Dan untuk teman-teman, sekali lagi, semua itu atas izin Tuhan. Ingat, apa yang kalian lakukan kejahatan di dunia pasti ada balasannya. Dan untuk orang-orang yang masih kuat mentalnya, yang masih tabah, pasti ada jalannya. Tuhan tidak tidur. Oke, terima kasih semua. Saya Rifatul Auzan, panggil saya Auzan, Om Yoji Team. Semoga bisa collab dengan teman-teman lainnya yang paranormal experience atau apapun itu, cerita horor. Mungkin bisa collab di tempat sini gitu, teman-teman saya yang di Ketapang. Dan see you later. Jangan lupa subscribe, like, dan komen lah. See you in the next video.